Stay away for too long. Don't go back. I'll make a cup of coffee. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Anastasia Rosari Yunita Juji. Di sini, saya akan membahas tentang sistem kristal dan massa jenis. Untuk selengkapnya, yuk simak video berikut ini. Secara umum, apabila kita mendengar tentang istilah kristal, pasti yang pertama kali terlintas di pikiran kita adalah seperti permata, berlian, dan harta karun yang lainnya. Padahal, kristal tidak hanya dijumpai pada barang-barang yang mahal dan berkilau. Kristal juga dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya seperti pada garam dan gula. Dan bagi mereka yang tinggal di negara 4 musim, mereka bisa mengamati kristal pada salju yang turun pada bulan-bulan tertentu. Begitu. Kristal terbentuk karena tercapainya keadaan larutan yang lewat jenuh. Dalam keadaan larutan yang seperti itu, molekul-molekul akan bergabung untuk membentuk inti kristal. Proses ini disebut sebagai proses kristalisasi. Dalam laboratorium, apabila kita menambahkan larutan lewat jenuh dalam beker gelas, maka dalam beberapa saat akan menghasilkan kristal dalam beker gelas tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa kristal merupakan suatu padatan di mana molekul atom atau ion penyusunnya tersusun dalam pola yang tertentu. Berdasarkan pola susunan atomnya, kristal ini punya teman, namanya amorf. Amorf ini kebalikan dari kristal. Tadi kan di kristal, pola susunan atomnya itu dengan pola tertentu. Sedangkan pada amorf, susunan atomnya itu tidak memiliki pola yang tertentu. Nah, contoh dari amorf itu seperti apa aja sih? Jadi, pola susunan seperti amorf dapat kita jumpai dalam barang-barang di sekitar kita. Contohnya seperti busa, kaca, plastik, dan juga terdapat pula dasar-dasar dari struktur kristal, yaitu ada dua, yaitu kisi dan basis. Nah, kisi merupakan sebuah titik-titik teratur dan periodik dalam ruang. Kisi berisi dari unit-unit sel. Sedangkan basis merupakan sekumpulan atom dengan jumlah atom dalam sebuah basis dapat berisi satu atom atau lebih. Nah, apabila kisi dan basis ini dijumlahkan, maka akan menghasilkan suatu struktur kristal. Struktur kristal itu ada 3 macam, yaitu simple kubik, body center kubik, dan phase center kubik. Nah, untuk struktur kristal yang pertama, yaitu adalah simple kubik. Bisa kalian amati di gambar yang ini. Nah, di situ, simple kubik merupakan struktur kristal yang paling sederhana. Bisa kalian amati, atom-atomnya terletak pada setiap sudut-sudut kubiknya. Akan tetapi, atom yang terletak di setiap sudutnya bukan satu atom, melainkan hanya 1/8 atom. Maka, untuk jumlah atomnya adalah 1, didapat dari 1/8 untuk kubik yang menempel pada setiap sudut dikali dengan 8. 8 yaitu adalah total sudut pada kubik. Maka apabila 1/8 dikali 8 sama dengan 1. Yang kedua, yaitu ada body center kubik. Nah, body center kubik ini struktur dasarnya sama seperti simple kubik yang tadi. Akan tetapi, sama seperti namanya, body center kubik. Maka ada satu atom inti yang terletak di tengah-tengah kubiknya. Itulah yang menyebabkan bahwa jumlah atom dalam body center kubik yaitu 2. Kita amatikan yang tadi bahwa pada simple kubik jumlah atomnya adalah 1 karena 1/8 dikali 8. Nah, pada body center kubik ditambahi 1 atom penuh. Maka jumlah atom dari body center kubik yaitu 2. Nah, sekarang lanjut ke struktur yang ketiga, yaitu phase center kubik. Nah, phase center kubik ini memiliki struktur dasar yang sama seperti simple kubik. Tapi pada phase center kubik ini ada imbuhan setengah atom pada setiap permukaan kubiknya. Apabila kubus kita jabarkan, maka kan ada terdapat 6 sisi. Nah, pada sisi tersebut diberi setengah atom. Apabila dijadikan 1, maka jumlah atom untuk phase center kubik adalah 4, karena 1/8 dikali 8 untuk setiap atom yang berada di sudut, dan ditambah dengan 3 pada setiap atom yang berada pada permukaan kubik tersebut. Maka itulah yang menyebabkan jumlah atom pada phase center kubik yaitu adalah 4. Selain struktur, kristal juga memiliki sistem dan kisi grafis. Nah, kisi grafis dan sistem kristal ini berhubungan erat karena kisi grafis merupakan klasifikasi dari sistem kristalnya.
Terdapat 7 macam sistem kristal dan untuk isi grafisnya pada setiap sistem berbeda-beda ya. Nah, dapat diamati bahwa kisi Bravais merupakan perpecahan dari sistem kristal. Contohnya seperti kubus yang memiliki 3 macam kisi Bravais. Nah, yang pertama adalah isometrik. Dia memiliki 3 macam kisi Bravais. Isometrik memiliki 3 sumbu. Untuk rasionya A, B, dan C adalah sama. Contoh mineralnya yang paling sering dijumpai adalah emas, pirit, galena, dan halit. Dan yang kedua ada tetragonal. Dia memiliki 2 macam kisi Bravais. Jumlah sumbunya ada 3. Dan untuk rasionya A sama dengan B tetapi tidak sama dengan C. Dan kisi Bravaisnya ditandai dengan adanya atom yang berpusat pada badannya. Nah, untuk yang ketiga yaitu heksagonal. Dia berbentuk segi 6 dan memiliki jumlah sumbu 4. Rasionya A sama dengan B, tetapi tidak sama dengan C. Nah, kisi Bravaisnya sama dengan sistem kristal. Dan untuk yang trigonal, dia ini memiliki jumlah sumbu sebanyak 4 dan untuk rasionya A sama dengan B tetapi tidak sama dengan C. Nah, biasanya contoh-contoh umum yang lebih sering dijumpai adalah turamin dan kinabar. Nah, untuk yang kelima yaitu ada ortorombik. Dia ada satu sistem kristal yang itu sederhana dan 3 kisi Bravais. Jumlah sumbunya ada 3. Untuk rasionya A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C. Kisi Bravais ini ada yang berpusat muka, berpusat badan, dan berpusat muka A, B, atau C. Untuk keenam yaitu monoklin. Dia ini seperti kubus yang berjajar genjang. Jumlah sumbunya ada 3. Dan untuk rasionya A, B, dan C tidaklah sama. Dan juga memiliki besar sudut yang berbeda. Untuk yang ketujuh yaitu triklin. Dia sama seperti monoklin tapi lebih miring lagi. Untuk jumlah sumbunya ada 3. Dan untuk rasionya masih sama yaitu A, B, dan C tidaklah sama. Untuk sistem kristal dan juga kisi Bravaisnya yaitu adalah sama. Sekarang kita akan membahas tentang massa jenis. Nah, secara umum, massa jenis merupakan pengukuran massa setiap satuan volume benda. Pengukuran massa jenis pada sistem kristal ini ada 2, yaitu secara teori dan secara percobaan. Massa jenis atau densitas ini rumus umumnya adalah seperti ini, yaitu Rho sama dengan M per V. M untuk massa dan V untuk volume. Nah, sedangkan perhitungan densitas atau massa jenis pada sistem kristal berdasarkan teori yaitu adalah Rho sama dengan N kali Bm dibagi 0,6023 dikali volume unit cell. Nah, untuk 0,603 ini merupakan suatu tetapan. Dan untuk volume unit cell bisa didapatkan sesuai dengan teori yang ada, yaitu sudah ada catatannya sendiri. Pada logam seperti ini memiliki volume unit cell berapa. Nah, sebenarnya apa sih hubungan dari sistem kristal dan massa jenis? Hubungan ini bisa kita lihat melalui percobaan yang telah kita lewati. Besaran struktur kristal dapat dihubungkan dengan besaran dari massa jenis dan volume molar, yaitu semakin besar nilai volume unit cell-nya, maka volume molarnya juga akan semakin besar. Tetapi untuk massa jenisnya dia akan semakin kecil.
Nah, aplikasi dari sistem kristal ini yaitu adalah pada pemilihan bahan untuk pembuatan suatu alat-alat industri. Nah, contohnya ketika kita memilih suatu bahan untuk pembuatan alat, itu harus diperhatikan sistem kristalnya seperti apa. Karena begini, kristal, kita kembali ke definisi awal, kristal itu susunan atomnya memiliki pola yang tertentu. Itu yang menyebabkan jarak antara atom dengan atom yang lainnya itu konstan. Sehingga bila kita bandingkan dengan amorf, dia tidak memiliki pola yang tertentu. Dan jarak atom satu dengan atom yang lainnya itu tidaklah konstan. Bila dibandingkan, maka kekuatannya akan lebih kuat susunan atom dengan jarak antar atomnya yang konstan. Nah, seumpama kita memilih bahan dasar untuk pembuatan alat-alat industri yang pola atomnya adalah seperti amorf, yang tidak memiliki pola tertentu, maka ketahanan alat tersebut akan lebih rendah daripada kita memilih suatu bahan dasar untuk pembuatan peralatan industri itu dengan susunan pola atomnya yang tertentu atau seperti sistem kristal tersebut. Itulah sebabnya harus diperhatikan bahan-bahan dasar seperti logam-logam yang akan digunakan untuk membuat suatu alat-alat industri. Demikian materi yang saya sampaikan tentang sistem kristal dan massa jenis. Bubur.